Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi yang berbahagia. Salawat dan salam kami senantiasa haturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, saya Dr. Stefani Harumsari, MSI Med SPOG. Saya adalah staf pengajar di bagian obstetri ginekologi, program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul masalah sistem organ reproduksi dan urogenital dengan kode FK 61080023. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen dalam bagian pernyataan diri dosen sebagai wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Modul masalah pada sistem reproduksi dan urogenital merupakan salah satu modul yang akan dipelajari oleh mahasiswa FK Unisula pada semester 5. Pencapaian belajar mahasiswa akan dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, learning outcome sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Modul ini terdiri dari 4 SKS atau lembar belajar mahasiswa dengan waktu pelaksanaan selama 4 minggu. Modul ini terdiri dari 4 diskusi small group discussion, 30 kuliah, 4 praktikum, dan 1 evidence-based medicine yang kita lakukan melalui journal reading. Proses perkuliahan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, modul masalah pada organ sistem reproduksi dan urogenital tercantum dalam buku pembelajaran modul. Modul ini akan dipelajari menggunakan strategi problem-based learning dengan metode diskusi tutorial menggunakan 7 jump steps, kuliah, dan praktikum laboratorium. Dalam penyampaian materi, modul ini akan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, yaitu ada 16 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu menerapkan prinsip profesionalitas dan etika dalam lingkungan pembelajaran. Kedua, mampu berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral, dan etika sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran. Ketiga, mampu menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu memahami masalah penyakit serta kelainan pada sistem urologi dan reproduksi. 5. Mampu memahami alur penegakan diagnosis dan tata laksana pada masalah sistem urogenital dan reproduksi. Keenam, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah pada kelainan sistem urogenital. 7. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah infeksi saluran kemih. 8. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah kegawat daruratan sistem urogenital. 9. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi terkait penata laksanaan pada masalah dan kelainan sistem urogenital. 10. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah infeksi organ genital. 11. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah kelainan embriologi dan reproduksi. 12. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi gangguan menstruasi. 13. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kelainan pada kehamilan. 14. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kelainan janin. 15. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kelainan persalinan dan nifas. 16. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi gangguan uteroplasenta dan uroginekologi. Modul ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mampu menganalisis konsep ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik yang terkini untuk mengelola masalah uropoetika secara holistik dan komprehensif berbasis bukti.
CPMK 2 yaitu menganalisis konsep ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik yang terkini untuk mengelola masalah pada obstetri dan ginekologi secara holistik. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat dalam mengkaji, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, dan memberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi, menilai perkembangan terapi dan menentukan prognosis penyakit pada masalah uropoetika secara holistik, komprehensif, bersinambung, berbasis bukti, kolaboratif, dan terukur. CPMK 4 yaitu mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat dalam mengkaji, menentukan, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, memberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi, menilai perkembangan terapi dan menentukan prognosis penyakit masalah obstetri dan ginekologi secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan. CMK 5 yaitu mampu menegakkan diagnosis dan diagnosis banding masalah pada obstetri dan ginekologi dengan menginterpretasikan keterampilan klinik yang sesuai termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit dalam kondisi tersimulasi. Salah satu sub capaian mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu mampu mengkorelasikan patomekanisme, temuan klinis, alur diagnosis dan rujukan pada kasus neoplasma ginekologi melalui kuliah tatap muka secara tepat. Untuk sub CPMK yang lain dapat dilihat pada video yang terlampir, di mana indikator pada sub CPMK ini adalah: pertama, ketepatan menjelaskan definisi dan klasifikasi neoplasma organ ginekologi. 2. Ketepatan membedakan antara karsinoma, sarkoma, dan tumor jinak organ ginekologi. 3. Ketepatan menjelaskan gejala klinis neoplasma organ ginekologi. 4. Ketepatan menjelaskan pemeriksaan penunjang yang berperan pada penegakan diagnosis lesi jinak ginekologi. Kelima, ketepatan menjelaskan evaluasi dasar yang dapat dilakukan di vaskes primer untuk mengevaluasi kasus lesi ganas ginekologi. 6. Ketepatan menjelaskan sistem TNM, tumor nodus metastase, untuk staging dan grading berdasarkan klasifikasi Vigo. Ketujuh, ketepatan menjelaskan rujukan pada kasus neoplasma ginekologi. Dan kedelapan, ketepatan menjelaskan aspek preventif dan edukatif pada neoplasma ginekologi. Modul ini akan memakai sistem assessment yang terdiri dari nilai pelaksanaan diskusi tutorial sebesar 15%, nilai praktikum 10%, nilai ujian tengah modul 30%, nilai ujian akhir modul 45%, dan nilai akhir modul akan dihitung dengan rumusan rata nilai tutorial kali 15%, rata nilai praktikum kali 10%, nilai mid modul kali 30%, dan nilai akhir modul dikalikan 45%. Standar kelulusan modul ini ditetapkan dengan judgment borderline. Marilah kita saksikan video pembelajaran yang akan saya lakukan bersama mahasiswa dalam modul masalah reproduksi dan urogenital dengan judul Neoplasma Genitalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saat ini kita akan melakukan kuliah mengenai modul masalah repro dan urogenital di mata kuliah Neoplasma Ginekologi dengan saya Dr. Stefania Arumsari, SPOG. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga kuliah kita hari ini akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan kuliah mengenai neoplasma ginekologi ya. Nah, kita harus tahu bahwa kelainan organ ginekologi bisa didapatkan hampir di semua tempat, terutama adalah yang kita bahas pada saat ini terbatas pada reproduksi perempuan. Nanti akan kelainan keganasan yang ada pada pria, nah ini adalah keganasan yang ada pada wanita ya. Nah, meliputi apa saja? Yaitu meliputi bagian-bagian dari bawah, yaitu dari bawah di sini adalah dari vulva, vagina, terus kemudian cervix naik ke endometrium dan juga corpus uteri, lalu ke tuba dan ke ovarium.
endometrium. Nah, karena seringkali keganasan organ ginekologi ini datang dalam stadium lanjut, maka menjadi beban atau menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama dokter umum ya, untuk melakukan screening. Supaya nanti ketika datang ke SPOG atau ke dokter spesialis kandungan, pasien ini tidak lagi dalam kondisi yang sudah stadium lanjut, sehingga sulit untuk diatasi, sudah jadi metastasis. Nah, oke, kita harus ingat ada beberapa penamaan atau istilah yang kalian harus ketahui. Yang kalian harus bedakan ada yang namanya karsinoma, sarkoma, dan juga tumor jinak. Kalau karsinoma ini tumor ganesnya dia berasal dari sel epitel. Maka semua yang berasal dari sel epitel, seperti misalkan pada kondisi CA cervix ya, kalau CA cervix itu kan dia squamokarsinoma cervix uteri ya. Terus kemudian kalau dia dari kelenjar misalkan pada kondisi CA endometrium, adenokarsinoma endometrii dan seterusnya. Jadi tergantung epitelnya epitel apa. Ketika dia epitel squamous dia akan menjadi squamokarsinoma. Kalau dia epitelnya adalah epitel kelenjar kolumner, adenokarsinoma gitu ya. Mudah ya untuk mengingatnya. Terus kemudian ada juga sarkoma. Kalau sarkoma adalah berasal dari jaringan mesenkimal. Kalau jaringan mesenkimal berarti jaringan otot, jaringan ikat. Karena uterus itu punya jaringan ikat, punya otot, yaitu myometrium, maka myometrium ini juga bisa menjadi sarkoma. Maka nanti penamaannya adalah leiomyosarkoma, gitu ya. Nah, kita harus bedakan dari apa? Dari tumor jinak. Kalau tumor jinak, pertumbuhannya biasanya dia lambat, terus kemudian tidak ganas, dan dia tidak mengalami metastasis. Ya, jadi kalau di tumor jinak mungkin tidak akan ada penurunan berat badan, tidak akan ada metastasis, tidak akan ada komplikasi, seperti itu ya. Contohnya misalkan ada leiomyoma uteri, kista ovarium, kista coklat, endometrioma, dan seterusnya. Nah, ini contohnya adalah karsinoma vulva. Kita bahas dari yang paling bawah dulu ya, yang paling mudah kelihatan. Sebenarnya memang ini paling mudah kelihatan kalau pas kalian dapet CA vulva, itu kalian akan mudah melihat bentukannya seperti ini. Jadi kalian melihat betul-betul ada di labia, bisa di kanan, bisa di kiri, mungkin bisa sampai ke perineum atau juga sampai ke daerah inguinal ya. Jadi predileksinya sangat khas. Terus prevalensinya ini cuma 4% dari seluruh kanker ginekologi, berarti ini jarang. Ada lagi nanti yang sangat jarang, lebih jarang lagi daripada ini. Kanker vulva kalau dapat pasti tidak akan pernah lupa baunya, bentuknya, dan lain sebagainya ya. Ini menjadi 65% kasus terjadi di higher income regions. Jadi memang rata-rata justru pada negara-negara ekonominya menengah ke atas, sudah ke negara-negara maju. Ya, di mana screening terhadap kanker serviks dia sudah bagus. Kalau screening terhadap kanker serviks sudah bagus, pindah biasanya dia ke CA yang lainnya. Ya, biasanya terjadi pada wanita yang postmenopause dengan median age-nya 68 tahun, berarti wanita usia tua ya. Nah, kadang bentukannya sangat hampir tidak kelihatan. Jadi bentukannya seperti ini. Bentuknya hanya seperti lesi putih, seperti plak seperti itu, tidak selalu tampak yang seperti tadi ulceratif sangat besar ya. Etiologinya tentu saja kalau di kanker ginekologi semuanya, hampir semuanya itu berhubungan dengan HPV, terutama adalah yang bagian genitalia eksterna ya. Kalau yang interna berbeda ya karena memang seluler. Kalau yang eksterna baik vulva, vagina maupun serviks itu berhubungan dengan HPV associated. Jadi tetap di sini adalah yang high risk yaitu 16, 18, 31, 33 dan 45 atau yang non HPV associated. Pada non HPV associated berarti dia memang sudah punya lesi predileksi sebelumnya di vulva. Kayak misalkan memang dia punya kelainan vulva, macam-macam ya, ada kelainan vulva. Nanti mungkin bisa belajar di DV ya, di kulit ya. Terus kemudian faktor resikonya misalkan ada infeksi HPV pasti ya, usia tua, merokok, infeksi herpes simplex virus, lichen sclerosis ya. Nanti kalau pernah ketemu lichen sclerosis, nah itu lichen sclerosis adalah salah satu penyakit yang menjadi predileksi utama terhadap CA vulva ya. Status imunosupresif seperti itu dan infeksi HIV. Terus kalau di CA cervix dia punya squamocolumnar junction, kalau di CA vulva dia ada heartline ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di vulva itu ada struktur yang paling luar, dia namanya adalah heartline ya. Nah di sini ya, heartline itu dia membatasi antara yang genitalia eksterna dengan introitus vagina ya. Nah ini memang epitelnya berubah dari yang epitel berkeratin menjadi epitel yang non keratin. Kalau di dalam kan dia squamous non keratin, sementara yang di luar dia adalah epitel yang berkeratin. Nah di sini adalah yang paling sering terjadinya suatu kondisi displasia ataupun neoplasia gitu ya. Jadi beda dengan yang punyanya cervix. Tetapi sama-sama bisa terlihat sebetulnya ya. Cuman kalau heartline memang batasnya tidak sejelas yang ECG ya. Nah oke, ini kalau misalkan kalian curiga CA vulva, oke, apa tanda dan gejala CA vulva yang kira-kira bisa tampak dari gambar ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat?
Di sini tidak ada benar salah, siapapun boleh berpendapat. Izin memperkenalkan diri, dokter, saya Jihan. Di sini untuk tanda dan gejala yang terlihat dari gambar tersebut, mungkin dari ketiganya itu, pertama terlihat warna yang tidak sama dengan sekitarnya. Di sini kelihatan lebih hitam dan ada yang lebih hiperemis atau lebih merah. Kemudian dari bentuknya sendiri itu dia tidak beraturan, kemudian tepinya juga tidak terlalu tegas. Kemudian jika kita lihat itu juga tidak ada pusnya, terlihat lebih bersih. Kemudian mungkin itu. Oke, tadi Jihan sudah mendeskripsikan beberapa tanda dan gejala CA vulva yang ada pada gambar ini ya. Mungkin nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ya. Tanda dan gejala rata-rata memang adanya lesi ya. Kita harus selalu lihat adanya lesi. Lesinya ini akan selalu berbeda dengan yang daerah yang sehat. Nah, lesinya berupa apa? Berupa massa atau benjolan. Karena kita di sini adalah kanker itu awalnya adalah dari tumor, berarti awalnya pasti ada benjolan dulu. Nah, begitu sudah ada benjolan, benjolan tentunya adalah massa yang dia meninggi ya, bentuknya pasti meninggi. Massa yang meninggi, massa yang kemudian berubah sifat menjadi dia misalkan warnanya berubah, ada yang lebih hitam, ada yang lebih merah, ada yang lebih pucat. Apapun itu selama itu berbeda dengan sekitarnya, maka itu akan terjadi suatu perubahan. Atau mungkin terjadi perubahan seperti kutil kelamin, tetapi memang dia beda dengan kutil kelamin yang biasa. Kalau kutil kelamin yang biasa dia permukaannya cukup meninggi, kalau kamu dipegang gitu dia tidak flat ya, memang ada permukaannya cukup tinggi gitu ya. Jadi terus kemudian ada bergelombol. Kalau ini dia agak flat, agak rata, hampir seperti basal sel karsinoma pada kulit ya, mirip seperti itu ya. Terus kemudian untuk gejalanya mulai dari yang paling ringan adalah gatal, nyeri, terus kemudian bisa sampai dengan perdarahan berulang ya. Kalau sudah sampai ulceratif seperti ini, kemungkinan besar memang dia sudah mengalami perdarahan yang berulang ya. Dilihat ya dari permukaan yang dia sangat irreguler. Ini kalau misalkan kena sentuhan, kena kontak fisik, dia bisa berdarah ya, sama seperti yang ini ya. Mungkin agak berbeda kalau ini di daerah vulva yang bagian posterior ke arah perineum ya. Kalau ini dia lebih ke yang labia minora tapi dia ke arah luar ya. Terus kemudian yang ini yang dia bentukannya seperti kutil ya. Nah, itu tadi CA vulva, ini adalah CA vagina. Ini jauh lebih jarang lagi daripada CA vulva ya. Karena kita harus membedakan bahwa pada CA vagina itu adalah ada batasannya. Dia hanyalah yang mengenai vagina saja, dia tidak mengenai ke vulva, dia tidak mengenai ke arah serviks, jadi hanya di vulva saja. Vagina sendiri kalian tahu bahwa dia terdiri dari banyak lipatan mukosa, terus membentang dari serviks uteri sampai dengan cincin himen, dan terletak di posterior dari kandung kemih dan anterior dari rektum. Hanya itu. Kalau misalnya dia sampai ke serviks, maka dia menjadi CA serviks. Kalau dia ke depan, ke anterior, dia menjadi CA vulva. Makanya ini akan sangat jarang. Atau biasanya dia adalah perluasan. CA vulva meluas ke vagina atau CA serviks meluas ke vagina. Ya. Nah, ini kalau bentukannya serviksnya normal, terus kemudian depannya ini normal, dia adanya hanya di dinding vagina seperti ini, maka ini yang adalah CA vagina ya. Seumur hidup saya cuma dapat 1 pasien ya. Mungkin kalau sudah pernah dapat nggak akan pernah lupa karena memang sangat jarang sekali ya. Ini CA vagina, dia akan sangat jarang. Prevalensi CA vagina primer 1-2% dari malignansi organ genitalia wanita. Terus kemudian prevalensi lesi primer hanya 10%. Jadi selain itu biasanya adalah secondary. Secondary tadi sudah saya jelaskan, entah dari serviks dia meluas ke vagina atau dari vulva meluas ke vagina ya. Terus kemudian masih sama bahwa dia hampir mirip seperti CA serviks ya. Dia adalah persistensi dari high risk HPV terutama yang tipe 16, dan selalu pada kondisi ini rata-rata adalah pasien-pasien usia perimenopause dan postmenopause ya. Jadi kalau ada perdarahan pada postmenopause itu pasti suatu kondisi yang patologis ya. Nah, kalau di kuliah saya misalkan ada seperti ini deh, ini bisa Anda scan, nanti di situ udah langsung masuk ke jurnal ya. Terus nah, sama seperti serviks, kalau di vagina dia ada vaginal intraepithelial neoplasia atau VAIN, fine ya. Kalau serviks dia cin, kalau ini fine ya. Tidak terlalu beda jauh ya. Memang ada lesi prakanker pada vagina, tetapi seringkali karena jarang, ini juga akan lebih jarang lagi ditemui ya. Nah, diagnosisnya adalah menggunakan inspeksi vaginoskopi atau kolposkopi ya, lebih tampak lagi kalau kalian pakai kolposkopi. Bisa juga dengan asam asetat, sama pulasan asam asetat pada mukosa seperti di vagina atas. Terus kemudian perubahannya disertai dengan dense acetylate, sama seperti yang CA serviks atau lesi prakanker serviks ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran pada VAIN ya. VAIN derajat 1, 2, 3. Nanti kalian akan bedakan. Kalau misalkan yang chin fine itu 1, 2, 3. Tapi nanti kalau berdasarkan
histopatologinya dia akan dibedakan menjadi yang low grade dan juga high grade. Yang 2, 3 itu adalah yang high grade, yang 1 dia adalah yang low grade. Low grade squamous intraepithelial lesion ya. Yang 2 dan 3 itu hasil high grade squamous intraepithelial lesion. Terus ya ini kita ke CA cervix ya. Jadi sudah ya dari CA vulva, vagina, sekarang CA cervix. Kalau CA cervix memang kita khas sekali karena ini adalah salah satu program dunia ya, program WHO untuk mengentaskan wanita dari CA cervix. Kenapa? Karena memang prevalensinya masih cukup tinggi dan ini bisa dicegah ya. Salah satu CA yang bisa dicegah. Mungkin berbeda lagi dengan CA mame ya. CA mame juga bisa deteksi dini dengan sadari kan, kalau ini juga deteksi dininya dengan IVA test ya. Nah, cervical cancer is preventable disease, jadi bisa dicegah karena vaksinnya sudah ditemukan sehingga bisa dicegah. Ini masih menjadi tumor ganas terbanyak kedua di Indonesia setelah kanker payudara dan masih menjadi yang terbanyak nomor 4 di dunia, dan Indonesia menyumbangkan cukup besar angka CA cervix karena penduduk kita juga paling banyak di antara Asia Tenggara. Oke, nah ini dari patogenesisnya kita akan melihat bahwa infeksi HPV pada serviks itu dia sedemikian rupa ya, ketika dia menginfeksi masuk ya di epitel yang paling luar, terus kemudian dia akan mengadakan invasi masuk ke dalam. Jadi ini dia invasi masuk ke dalam, masuk ke basal cell. Yang diinvasi pertama adalah selalu basal epithelial cell. Jadi dia tidak yang di atas sini. Misalnya luka nih, ada luka, ada apapun lah itu, iritasi atau apapun ya. Kemudian HPV ini masuk, dia akan menginfeksi ke basal epithelial cell. Nah, sehingga kalau dia sudah berkembang di sini nanti dia akan makin ke atas, makin ke atas. Kalau dia selama dia tidak menembus ini lapisan basalis, maka aman, dia tidak akan menjadi kanker. Tapi kalau dia sudah menembus lamina basalis, dia akan menjadi kanker karena akan masuk ke stroma. Ya, terus di patogenesisnya kita harus ingat bahwa ada 2 protein yang paling agresif menjadi onkogen atau proto-onkogen pada CA cervix, yaitu E6 dan E7 ya. 530.000 kasus baru per tahun ditemukan di dunia dan 90% infeksi HPV tidak terdiagnosis hingga 2 tahun pertama ya. Karena kita tahu bahwa semua orang bisa terinfeksi HPV ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka yang lebih disarankan di sini adalah penata laksanaan primer, primary prevention, yaitu dengan vaksinasi ya. Faktor resikonya hubungan seksual dini kurang dari 18 tahun. Ada beberapa kantong-kantong di Indonesia, maksudnya daerah-daerah di Indonesia yang dia menikah muda ya, mungkin ada beberapa. Ada di sini daerahnya yang menikah muda? Tidak ada. Cuma dari Jawa Tengah, ada yang dari luar Jawa? Dari mana? Ambon tidak ya? Tidak ya, enggak. Ambon enggak. Kamu orang Ambon? Ambon asli. Oke, kalau ada seperti di Madura gitu ya, terus kemudian di Jawa Barat yang daerah pedalaman itu Banten itu juga masih ada beberapa yang dia menikah usia dini ya, usia 12 tahun, pokoknya kalau sudah mens dia menikah. Nah, itu rata-rata adalah ada beberapa yang dari sana ya. Terus kemudian kalau hubungan seksualnya kurang dari 18 tahun, risikonya meningkat 2 kali lipat, 18 sampai 20 tahun dia meningkat 1,5 kali lipat ya. Kalau partner seksualnya dia lebih dari 1, dia juga akan meningkat ya. Dan lebih duplikasinya dia akan lebih tampak kalau dia lebih dari 6 partner, risikonya 3 kali lipat ya. Terus kemudian riwayat penyakit menular seksual, kondisi imunosupresif tentu ya, sosial ekonomi dan juga merokok ya, hati-hati ya. Ya, ini ya, bentukan CA cervixnya adalah yang di bawah ini. Jadi kalau cervixnya tadinya halus, mulus, yang kayak cincin itu, dia akan berubah menjadi bentukan seperti ini ya. Kalau diambil semua, diangkat baru kelihatan. Nah, gejala dan tandanya hampir selalu tidak spesifik dan kemudian rata-rata kita sudah menemukan dalam kondisi stadium lanjut. Mungkin kalau stadium lanjut, jadi kalau misalnya ada perdarahan tidak hanya ditanyakan apakah ada perdarahan saja, tetapi organ-organ yang berhubungan harus kalian tanyakan. Misalkan BAK-nya bagaimana, BAB-nya bagaimana, ya ada nggak gangguan berkemih, gangguan buang air besar, ada nggak nyeri perut bawah, karena memang lokasinya di situ ya. Jadi ditanyakan hampir semua yang kemungkinan akan ada sebagai penyerta gitu ya. Apakah ada nyeri saat hubungan seksual, apakah ada perdarahan saat hubungan seksual, mungkin tidak sekarang, mungkin dulu, itu juga harus digali. Jadi kalian supaya bisa melihat, kadang pasien itu loh dok, kemarin saya masih kontrol baik-baik saja. Kadang kita perlu patahkan bahwa tidak bu, ini kan kanker. Tidak mungkin toh, namanya kanker tuh baru 1-2 hari kan, masih sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Kalau saya sampai kan sudah bertahun-tahun. Mungkin coba ibu ingat lagi, pertama kali ada gejala keputihan yang tidak nyaman, keputihan berbau itu kapan? Berapa tahun yang lalu? Ada perdarahan saat hubungan seksual itu pertama kali kapan? Nah, itu mungkin yang perlu kalian gali lebih lanjut. Nah, untuk diagnosisnya kita selalu
harus melihat anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Tidak pernah hanya anamnesis saja, tidak pernah hanya pemeriksaan fisik saja, tapi juga harus anamnesis, fisik, dan juga penunjang. Anamnesis tanyakan semuanya ya, seperti penurunan berat badan, adanya kakinya bengkak, nyeri, misalkan ya nyeri pada kaki, tungkai bawah, nyeri pada pelvis, dan seterusnya. Terus kemudian adanya perdarahan, batuk, sesak, mungkin ya kalau dia sudah metastase sampai ke paru-paru. Terus kemudian pemeriksaan fisik tentunya ya, physical examination yang paling mudah adalah menggunakan inspekulo ya. Cukup ya dengan kalian bisa melihat inspekulo, inspeksi itu bisa kelihatan. Ya. Baru nanti yang pemeriksaan lebih lanjut, penunjangnya adalah biopsi misalnya. Biopsi mungkin bukan kompetensi dokter umum, ya nanti bisa dirujuk untuk dilakukan biopsi di dokter SPOG ya. Terus kemudian bisa dilanjutnya kadang kita melanjutkan dengan histoskopi, terus kemudian sistoskopi dan seterusnya. Ini secara general ya, jadi harus ditanyakan evaluasi ya semuanya ya, tidak hanya kelainan pada serviknya saja ya, termasuk yang lain. Ada anemia apa enggak, ada gagal ginjal apa enggak, ada hematuri apa tidak gitu ya, itu juga tetap harus ditanya. Kadang pasien kekeh bilangnya, enggak, udah saya habis makan buah naga gitu ya, tetapi tentunya berbeda toh, merahnya karena buah naga dan juga merahnya karena perdarahan akan berbeda. Nah, ini 5 tanda curiga CA serviks. Oke, siapa yang bisa memberikan ini deskripsi mengenai kira-kira dari kelima ini kalian bisa mendeskripsikan apa saja dari gejala CA serviks? Izin ya dokter, dari kelima gambar ini bisa terlihat adanya permukaan serviks yang lebih berpinjol-pinjol, kemudian batasnya yang biasanya pada normalnya itu tegas menjadi tidak tegas, kemudian biasanya pada CA itu memang jadinya jadi rapuh sehingga tampak banyak perdarahan. Ya, kalau misalkan kalian masih ingat pakai IVA, ini sama ya, kalau diberikan IVA, kalau kita cek dengan IVA, dia akan menyebabkan adanya resi acetoate yang tebal, padat, dan luas. Jadi yang dense acetoate ya, acetoate yang betul-betul tampak jelas ya. Kalau yang di sini kan jelas nih, lesi putihnya di sini kan kelihatan. Nih ya, ada lesi putih di sini. Nah, ini adalah dense acetoate. Terus kemudian permukaannya irregular. Permukaannya menjadi irregular di sini kan permukaan serviknya jadi kayak berbenjol-benjol, tidak licin ya. Terus kemudian dengan atau tanpa perdarahan kontak. Jadi kalau misalkan kalian masukkan inspekulo kok berdarah, hati-hati ya. Kalau yang seperti ini biasanya perdarahannya seringkali tidak bisa tertangani gitu ya, jadi harus dilakukan rujukan. Terus pertumbuhan sel yang berlebihan sehingga ada proliferasi yang terlalu tinggi sehingga dia akan menjadi kesan meninggi atau berdungkul. Terus kemudian ada jaringan nekrotik, dari baunya juga kan kelihatan ya, ada yang nekrotik sampai kehitaman. Terus kemudian ada bagian-bagian yang ulceratif. Ulceratif tandanya adalah ketika disentuh dia akan berdarah atau terjadi kontak bleeding. Terus kemudian perawatan terapeutik lanjutan, misalkan ada anemi, ada pasiennya ada CKD, yaitu dilakukan perawatan lanjutan di tipe C, tipe B ataupun tipe D. Nah, terus kemudian kalau memang ternyata dia harus dilakukan, ketemu nih dari biopsinya ketemu nih, oh ternyata squamous cell carcinoma cervix misalnya, kita lakukan ke rumah sakit yang pusat kanker ya. Di sini alhamdulillah bisa di rumah sakit kalian untuk yang kemoterapi. Kalau untuk yang brachyterapi, eksternal radiasi kita belum bisa. Tetap harus dilakukan rujukan ke rumah sakit tipe A. Jadi dilihat dulu karakteristik rumah sakitnya seperti apa ya. Sudah, terima kasih. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.